Hai Sobat Mygen dimanapun Anda berada, selamat datang di Cerita Kita, cerita positif dan interaktif. Bersama saya Wonsya dan saya Bobby, kita kembali lagi di YouTube Mygen Podcast. Episode kali ini kita kedatangan dua Sobat Mygen yang akan membagikan cerita kepada kita pada episode kali ini. Siapa? Kita ada kedatangan siapa? Ya, kita kedatangan dua narasumber, teman-teman kita, Chow Chow dan Cuandi. Halo. Halo, Sobat Mygen. Hai, kita ngobrol-ngobrol nih ya. Oke. Kemarin baru saja acara Katina nih, sukses banget nih kayaknya nih. Sobat Mygen, acara Katina yang kita lihat ini ada dua tokoh nih di balik kesuksesan sebuah acara Katina, acara Waisak. Nah, ada dua tokoh kita ini di balik acara ini. Mungkin ceritain dong. Nah, sebelum itu kita boleh tahu dong, ya kan? Ya. Dari suksesnya acara itu, kenapa sih bisa terlibat di dalam acara itu? Siapa dulu nih? Siapa yang tua dulu? Ladies first. Oh ya, oke. Nah, sebenarnya ikut bergabung ke dalam tim acara ini tepatnya kapan? Udah nggak inget sih. Yang pasti udah bertahun-tahun lamanya. Lama gitu. ya? Lama lah pokoknya ya. Waktu itu juga karena diajakin sama adik sepupu. Sama si Cing. Oh, oke. Yang di Kanada ya sekarang. Yang di Kanada. Ya. Hai, yang di Kanada. Hai. Oke. Gara-gara lu ya gitu. Ya, oke. Dia bilang yuk bantuin gitu. Bantuin, dan waktu itu kan juga baru mulai aktif lah. Dia udah lebih aktif dulu. Jadi ya udah ngikut-ngikut lah gitu, ngikutin flow-nya kayak gimana dan akhirnya terjebak untuk di belakang panggung. Ya, diperbantukan lebih banyak porsinya dan diberi tanggung jawab yang lebih lagi gitu. Terjebak dan ketagihan. Iya. Hati-hati dong ya gitu. Tapi nyaman tetepan. Nyaman. Pasti ya. Pasti nyaman. Kalau enggak di sini terus. dong. Iya, Udah betul. sampai kerut-kerut nih. 10 tahun ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Acara langsung pegang 10 tahun ya? Ada. Sukses banget. Iya. Kalau lu Cuandi gimana? Asal usulnya nih? Sama sih ya, maksudnya kalau mau di flashback lagi, mau ingat kapan itu lupa. Iya. Karena udah saking lamanya dan juga jobnya juga kan udah Sering rolling ganti terus ya. Bener. Ya awal-awalnya ya mulai aktif di kitchen, terus ya berjalannya waktu juga ada tugas, dikasih job, bantu behind the scene, yang belakang layar. Tadinya awal-awal juga dulu kan masih ada drama yang masih pakai kerek gitu loh. Masih manual ya. Zaman dulu banget ya. Kira kan? Iya. Itu juga bantu tarkira di belakang panggung. Pokoknya apapun lah ya kerjain dari tim acara, ada tugas apa ya join. Sama sih awalnya juga dijebak sama sepupunya ini. Dua orang korbannya ya. Tapi 2 orang bisa hadir di sini ya. Kapan-kapan kita undang yang di Kanada. Oh iya, harus. Aktif langsung ke sana ya. Iya, benar. Ya, pokoknya ya tugas seiring waktu kasih tugas, akhirnya mulai coba-coba dikasih job MC ya di kitchen. Lalu kemudian ya itulah seiring waktu akhirnya mulai bantu di acara, range acara ya, intinya sih ya bantu lah ya. Nah, bantu sudah lama ini ada suka dukanya nggak sih? Pasti kan ada suka, ada Suka duka. banget. Suka banget, suka aja atau suka banget ya? Gimana, boleh dijelasin nggak suka bangetnya itu gimana? Cuandi dulu deh. Aduh aku ya. Sukanya tuh kalau apa ya, satu event
keluar sukses tuh Sukses. ada rasa apa ya? Plong. Bukan ya plong. Puas juga ya. Puas, maksudnya bisa apa ya? Bisa memberikan sesuatu loh untuk piara, untuk orang banyak, bisa apa ya supaya umat-umat juga bisa hadir ke piara menikmati acara. Menikmati Ya, ya, untuk sebuah kesuksesan acara kan kita persembahkan juga untuk untuk piara, untuk para umat. Untuk para umat juga Jadi, ya. sukanya sih mungkin lebih ke situ sih ya. Ada rasa puas Ada ketika rasa- acara itu sukses. Betul. Bukan bangga ya, tapi lebih rasa apa ya? Rasa bersyukur Rasa ya kita bersyukur, bisa betul. memberikan sesuatu yang indah Iya, gitu ya. iya. Lu nggak usah nyontoh juga jawabannya. Ketahuan banget ya. Gak sama idem. Kita nggak ada kata idem gitu. Oke, kalau Cecil gimana? Ini nggak bisa dikontrol, ya kurang lebih sama sih seperti itu. Memang ada rasa apa ya, happy-nya itu tuh nggak bisa ngomongin dengan kata-kata, tapi memang dirasainnya begitu. Memang kayaknya bisa menyelesaikan acara, kita bisa menyusun, orang-orang bisa menikmati acara dan nggak ngomong lancar gimana deh ya, pokoknya asal flow-nya Berjalan flow-nya sesuai, terus juga semuanya happy, semuanya orang bisa pada saat menikmati acara orang bisa bisa menikmati banget lah, bisa enjoy, atau misalnya kalau drama mereka bisa menikmati walaupun bukan kita yang bikin skenarionya sih gitu kan. Pokoknya semuanya itu tuh umat-umat bisa duduk sampai akhir, sampai ending itu tuh kayaknya ada kepuasan Rasa sendiri gitu ya. Bukan kepuasan sebagai apa sih, cuma maksudnya kepuas. Kita melakukan hal yang baik loh untuk orang banyak gitu loh. Betul. Kita Senang memberi lihat orang senang. ya betul ya gitulah. Seneng lihat orang seneng, enjoy lihat orang enjoy. Iya. Banget tuh Mas ya. Menarik ya, menarik. Nah, pernah merasa bosan nggak? Kan udah lama nih di dalam acara gitu. Pernah nggak ada rasa bosan, pengen pindah ke bidang lain gitu, atau pengen belajar hal yang lain gitu, atau sudah nyaman di acara, pengen lebih improve, pengen lebih menggali, explore diri gitu? Kalau dibilang enggak mah bohong. Bisa bosan juga dia. Pengennya jadi aktor mungkin gitu ya. Mungkin bukan lebih ke bosen kali ya, tapi lebih maksudnya lebih ada rasa kayaknya kok gua terus gitu loh. Gua terus bukan berarti maksudnya nolak kerja ya, maksudnya kapan nih teman-teman yang lain tuh bisa merasakan atmosfer yang sama gitu, euforianya sama gitu kan. Jadi bukan lebih ke bosen, tapi kayaknya kalau orang ngelihat kita terus tuh ada kekhawatirannya tuh lebih ke orang ngelihat gua tuh enak ya gitu ya, kayaknya gila lu lagi ya dari belum berkerut ya? dari belum berkerut sampai berkerut gitu kan ya, gimana sih gitu kan, apa tak ada lagi orang-orang ini gitu kan yang bisa menggantikan gitu sih, lebih ke Mengharapkan kesana, regenerasi ya. gitu ya sebetulnya. Tapi ada rencana nggak? Rencana apa nih? Regenerasi gini nih. Oh mesti dong. Harus. Tapi lagi lengserin gimana? Promosi dia. Kenapa tadi dilengserin? Gitu. Jadi bukan kita berkarya, kita bertugas di vihara itu sih bukan mau nama mencari ya. Betul. mencari nama, mencari relasi, membangun grup yang gimana, tapi kan tujuan kita kan adalah untuk Berproses. kebersamaan bagaimana kita menjalin kerjasama tim yang baik, membangun relasi yang baik, tapi bukan berarti kita membuat kubu-kubu atau benteng-benteng yang kurang oke lah. Tujuannya gitu berkolaborasi untuk sebuah acara yang sukses. Betul banget. Bahagia bareng-bareng, harmonis semuanya. Apalagi ya? Gila juga bareng-bareng. Wah, luar biasa ya. Lah, lalu kira-kira ada keinginan, tadi kan ada keinginan regenerasi. Mungkin kesempatan ini. Syaratnya apa sih sebenarnya kalau mau Join di acara gitu. Jadi regenerasi. Apa ya?
Mungkin harus berpengalaman di stasiun televisi. Harus gokil gitu, harus gimana gitu. Boleh saya? Pertama sih intinya mungkin mau ya aja sih ya. Iya. Intinya niat dulu aja mau ya, betul Karena ya. terus terang kalau aku pribadi aku juga nggak ada background apa bukan iya, sebuah background dari event organizer seperti ibu ini gitu loh. Iya, memang Ya. memang sehari-hari memang IO ya pekerjaannya ya. Iya, tapi IO-nya sih Balance pameran. bukan ke event sih, Oh. tapi kan IO-nya itu lebih ke exhibition gitu. Iya. Ngatur-ngaturnya sih yang ngatur-ngatur lah, kurang lebih sama lah, yang ngatur kepo tepatnya ya, jadi orang kepo. Iya, jadi orang kepo. Nah, lebih ke situ sih yang ngekliknya gitu. Oh. Tapi kalau untuk sampai event gimana sih, kita masih jauh lah dari yang profesional. Tapi kan tidak canggung. Nah, kalau lu Cuandi, kalau ketika ternyata di dunia kerja berbeda dengan di dunia IO yang ada di event-event acara di Vira kita, sempet canggung, kaget atau gimana nggak awal-awalnya gitu? Canggung kaget sih kalau aku pribadi sih terus terang sih enggak sih ya. Yang penting sih awalnya kan kita juga awalnya juga nggak langsung terlibat secara banyak gitu kan. Pasti ya dikit-dikit gitu sambil melihat apa senior-senior yang dulu terlibat dulu Learning by gitu, doing. learning by Iya. doing gitu. Intinya sih ya kalau aku bilang kalau kita mau bergabung di sebuah sebuah tim intinya kan mau dulu ya. Kalau bisa tuh karena terbiasa aja sih. Iya. Jadi butuh proses. Oh. Kembali lagi nih soal regenerasi nih. Ya. Nah, ini kita highlight nih ya. Siapa tahu dari adik-adik kita gitu yang pingin ikut bergabung di acara. Mungkin syaratnya apa nih? Harus apa? Satu itu tadi udah Harus mau, disebutin, ya, pasti ada niat, kemauan memang ya. mau Niat, belajar, itu mau belajar udah pasti. Terus memang ada minat, ada ketertarikan Di bidang acara itu di ya. bidang acara, kerja sama tim tepatnya, dan mau ada pengorbanan lah gitu. Pengorbanan apa aja sih, maksudnya dari segi waktu itu. Terus itu udah paling penting deh, udah bukan paling penting, paling utama gitu. Waktu itu pasti ada pengorbanannya. Betul. Nah, jadi dan niat kita tuh niatnya ada gitu, bukan hanya bertugas sih sebenarnya di mana aja sama sih ya. Maksudnya ini kebetulan kita memang mau rekrut, kita mau rekrut, mari sobat gitu ya. Kita memang mau rekrut, jadi memang akan sedikit agak gimana Agak gitu promo-promo ya. Iya, agak gitu ya. promo-promo gitu. Jadi tadi apa gimana ya, saya jadi ke-distract ya. Pengorbanan. Ya, Pengorbanan pengorbanan waktu gitu itu udah pasti. Nah, jadi niatnya itu adalah kita bertugas di wihara itu kita membina gitu sih, itu yang Sambil paling penting. belajar Jadi ya. sambil belajar. Jadi dengan modal yang itu kita baru bisa ada kekuatan lah, maksudnya bertahan di situ walaupun banyak badai gitu ya. kan. Maksudnya di setiap kegiatan manapun pasti ada dong ya, maksudnya Ada yang kerikil-kerikil nggak ya yang nggak ada sesuai ya. halangan-halangan yang nggak Iya. sesuai lah gitu, mungkin antar timnya bagaimana, atau mungkin dengan siapa Dengan panitia lain. ya dengan panitia, dengan kan kita banyak banyak seksi-seksi gitu, banyak bagian-bagian gitu. Jadi bagaimana kita belajar itu untuk membuat semuanya Mengharmoniskan. Ya, tuh kita jadi sukses bersama, kita menyukseskan segalanya lah. Itu sih akar yang paling penting. Tujuannya itu kita bekerja untuk apa? Jadi sekalinya ada badai itu kayaknya oh ya udah sebentar aja lewat gitu, keselnya ya sebentar. Tapi untuk kembali fokus ke tanggung jawab kita tuh balik lagi gitu. Objektivitas lagi. Tuh, jadi memang mesti dari hati sih gitu. Jadi bukan karena itu banyak ya komunitasnya rame ya di sini ya. Seru ya. Ganteng-ganteng, cantik gitu ya. Seniornya cakep Tapi gitu ya. Tapi memang nggak menutup kemungkinan Ya, sih. Itu penting juga sebenarnya gimmick seperti gimmick seperti itu. Coba ada lu masuk, kalau misalnya masuk ke dalam satu komunitas, lu muda sendiri yang lainnya tua-tua gitu ya, gimana rasanya kan gitu. Itu sebenarnya makanya kami butuh kali ya sobat Maigen ya. Nah, menarik. Untuk refreshing lagi Tadi ya. kan dikatakan bahwa bertugas itu berkarya ya, itu membina. Nah, membina dalam berkarya itu gimana sih kalau menurut Sobat Maigen yang Ceciao sama Coach Wandi?
Silakan. Gue dari tadi soalnya nyela terus. Oh, iya, benar. Gimana? Membina dalam berkarya itu menurut Coach Wandi gimana sih? Membina dalam berkarya. Kalau mau dibilang kita ini kan kayak ibarat perjalanannya kan panjang ya, kehidupan ini ya. Kayak kita tuh lagi berada dalam sebuah kereta. Ya, kereta kan butuh rel kanan kiri tuh ya. Iya, benar. Biar seimbang. Supaya seimbang. Jadi kalau kita, kalau aku dari pandangan pribadi ya, kalau membina itu kan lebih ke pribadi loh, gitu, yang Ke itu dalam ke pribadi diri ya, sendiri. gimana cara introspeksi diri, memperbaiki diri, mengupgrade diri. Nah kalau kita berkarya itu kan, kalau pandangan aku berkarya itu bukan cuma buat pribadi gitu, tapi kita lebih ke keluar Untuk orang lain. untuk orang lain ya. Kalau dalam pandangan kita kan ya memberikan keuntungan, memberikan kebahagiaan untuk orang lain, biar orang lain juga merasakan Hasilnya happy ya. gitu ya, merasakan kebahagiaannya. Jadi gimana ya jelasinnya korelasinya ya. Jadi Jangan jadi ceramah. Mungkin bisa dilengkapi sama Cece. Gimana membina dalam Nah, berkarya? biar kayaknya dia masih belum Belum selesai. gitu. Belum keluar ini. Masih koma. Iya, masih koma terus. Koma genetik. Ya. ya intinya sih maksudnya kan kalau kita dalam berkarya itu kan apa ya, seperti yang tadi Cicio bilang kan, Bu Ciao ini bilang kan kita kan ini kan kerjaan Cici Ciao kakak Ciao ya. Kan kita ini kan kerja tim ya. Iya, Ya kan satu pasti kan tim. banyak teman-teman yang ya ibaratnya ya beda karakter lah ya. Jadi bagaimana cara mengkolaborasikan tim itu biar solid gitu. Yes. Ya nggak? Biar kita berproses, kita mau bikin satu acara, bagaimana kita proses dari awal sampai akhir acara itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan tentunya saat berproses itu kan pasti kan mungkin ada yang karakternya mungkin ada bersinggungan, Ya, bisa terjadi. Pernah juga ya? ada crash, ada Pernah bertengkar? Smackdown. proses-proses seperti kan kalau mau ditarik panjang kan tentunya kan nggak bagus dong. Iya, Nah, benar, jadi seperti benar. yang jadi dikatakan ya kita singkirkan itu ya, keselnya sebentar, Keselnya makanya sebentar. sebentar, ya. Yang penting kan harus fokus Harus, kembali iya. gitu loh. Oh. Nah mungkin kalau menurut aku ya segi membina itu seperti itu di dalam berkarya gitu, sambil bertugas gitu. Ya, Iya. terbukti masih bertahan sampai hari ini gitu ya di dalam acara yang luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, kalau menurut Cece gimana kalau membina dalam berkarya? Kalau ini lebih ke pribadi dulu ya, maksudnya di sini sih lebih kerasanya itu tuh membinanya itu tuh bagaimana melatih kesabaran, bagaimana menjaga keharmonisan dengan teman-teman tim, bukan hanya tim aja tapi dengan semua divisi lain gitu. Bagaimana kita bisa saling memahami karakter dari setiap orang-orang yang ada gitu, karena nggak semuanya sama. Punya goal masing-masing. Betul, apalagi di lahan ini adalah lahan sukarela. Ya kita beda. Kalau kita kerja beda. Kalau kita kerja dituntut begini, parah, potong gaji loh, gitu ya. Lu kalau masuk kan lu resign aja gitu. Coba kalau disiplin kalau masuk kan udah keluar semuanya nanti. Kacau. Iya, Gitu. benar, nggak ada Jadi bagaimana kita bisa belajar untuk Merangkul, ya. merangkul. Sini sih juga saya masih belajar sih untuk itu. Jadi lebih bagaimana bisa membuat semuanya lebih harmonis aja gitu. Jadi membinanya itu tuh melatih sabar, melatih emosi gitu. Tapi beneran loh, kalau misalnya kerja di lingkungan kita ini ya, di hari ini beda banget sama Di luar. sama Lebih di happy. kantoran gitu. Lebih bisa mengontrol emosi gitu ya. Kalau di kantor itu macam-macam betina gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh. Kita harus aplikasikan apa yang dalam kehidupan. betul. Jadi memang itu dibawa sih keluar
keluar, apalagi kan kita di event organizer itu di exhibition organizer kan ketemu banyak orang, ketemu banyak klien dan publik ya, ketemu publik. Jadi bagaimana kita ke bawah sih sebenarnya saling berkaitan ya, makanya dapat. Jadi di sini berkarya, membina sambil berkarya, ya berkarya dan saling membina gitu, saling membina. Jadi buat saya sih ya itu lebih menjadi pribadi ke membangun pribadi yang lebih sabar, bagaimana harmonis dengan orang lain, bagaimana bikin happy semuanya, bagaimana satu sukses semuanya harus sukses gitu. Sukses bersama. Betul. Gitu. Itu dari dalam diri. Tadi berarti dari dalam diri dong. Kacau, aku kayak lagi ujian loh. Ini ujian nasional Maiken. Iya, benar-benar. Tapi sebenarnya kembali lagi, ketika kita buat sebuah acara, sebenarnya ada nggak sih poin-poin positif yang kita dapatkan? Misalnya, oh ternyata ada tadi Caca bilang kan, mungkin aku lebih bisa bersabar nih, gitu. Jadi sebenarnya itu ada. Dengan membuat acara ini menjadi sebuah gabungan dari banyak divisi yang Ada orang harus bertumbuh dengan banyak karakter, menciptakan sebuah acara sampai jadi sukses gitu. Nah, akhirnya ada poin positif yang kita dapat nggak untuk kepribadian kita maupun mungkin dari kebiasaan kita kamu menjadi lebih enjoy, lebih apa, lebih menerima mungkin. Pernah ngerasain nggak? Kalau saya pribadi sih rasanya pekerjaan ya. Justru apa yang saya lakukan di Vihara, bertugas di Vihara, saya jadi terbawa ke kantor. Tidak kerja ya? Iya, sabarnya, kreatifnya. betul. Kalau emosional itu memang ujian yang sangat berat ya. Saya gitu ya. Bawaan otak ya? Iya. tapi benar itu maksudnya sangat berpengaruh sekali ke dunia pekerjaan gitu. Jadi positifnya itu adalah bagaimana saya bisa menghormati pendapat orang lain, bagaimana dengan kerjasama tim membentuk tim yang baik untuk kerjasamanya. Saya menghargai mereka punya pekerjaan gitu, walaupun mereka kan digaji memang udah tanggung jawab dia gitu, tapi kita sangat menghargai karyanya dia, walaupun dia melakukan hal yang kecil tapi dia sangat berarti. Ini kan jadi poin positif yang akhirnya terbawa dalam dunia kerja kita. Kalau kecuali gimana? Ada nggak poin positif yang rasain dalam akhirnya dengan bertugas? Ternyata aku merasakan poin positif gitu dari apa saya dari itu. Pastinya ada sih ya. Kalau aku pribadi ngerasa jadinya lebih lebih interaktif gitu. Lebih gampang komunikatif ya. Kreatif semua orang. Kita yakin banyak orang dari visi, karakter juga, dan kita bisa saling belajar dari karakter orang. Bisa apa ya? Intinya saling belajar lah ya. Waktu belajar positif negatifnya kita pelajari gitu. Lalu kalau menurut aku jadi lebih makin ya itu tadi sih kreatif sih. Nanti kreatifnya dapat gitu. Jadi kan mau ngeles acara kan mikir ya. Malah sebenarnya dia nggak mau. Iya, kadang-kadang tuh bukan beban ya, kadang-kadang tuh kayaknya sedih gitu ya, maksudnya kok acara apa begini aja terus, maksudnya gimana ya biar membuat Beda. kamu lepas dari kursi gitu ya. Tantangan nih ya sebenarnya. Suasana baru gitu. Ya terus acara-acara yang memang sangat maksudnya membuat nyaman untuk bertahan lah gitu. Itu sih tantangan banget sih. Mesti lebih cepat apa ya, jadi kayak cepat mesti apa sih ya inisiatif kan Ya, jadi pada saat bedanya juga gitu kan. Dalam sebuah acara itu kan kadang-kadang kan bisa ada perubahan schedule. Itu bunga Itu romantisnya. Spot jatuhnya kayak Iya, gitu. Jadi ini juga yang tadi kebawa ke kerjaan juga gitu ya. Kalau di kerjaan kantor itu kan fix. Banyak kan. Emang tidak di kantor ketika pameran atau apa nggak ada perubahan mendadak itu? Flow-nya udah pasti sih seperti itu. Kalau perubahan yang paling minor, beda lah. Maksudnya kalau kita ini kan kadang-kadang misalnya nggak, ini nggak dateng, kita harus bagaimana gitu kan? Nggak ada tantangannya nggak kalau gitu? Ya, Lebih menantang di acara
siap menerima tantangan gitu Betul ya. banget gitu. Jadi dari segi mental apalagi ya kita harus benar itu jadi cepat berpikir gitu. Ini pada saat ini harus ada nggak sesuai rundown, Harus ngapain? ini harus ngapain gitu. Backup plan-nya apa gitu. Jadi ada plan A, bukan plan B doang loh. C, D, E, F, G. Penasaran kan kalian berdua ini sudah berkeluarga ya. Nah, tadi kan bilang pengorbanan waktu. Jadi hal yang utama di dalam acara ya. Nah, gimana sih cara membagi waktu? Terus gimana suami atau istri itu memberikan kesempatan untuk bisa gitu loh. Pengorbanan waktu loh ini. Waktu kan. Apalagi biasanya acara di weekend. Nah, itu. Mau ini man first. Kalau aku sih kebetulan kan emang ya dapat jodohnya, dapat mantan pacar ya. Itu emang satu frekuensi. Jadi ya masih fine, masih oke lah. Yang penting sih bisa bagi waktu aja sih kalau bisa bertugas kan. Ya tadi banyak kan di weekend kan. Kita lihat sih mana kalau jalan-jalan misalkan tentunya butuh refreshing lah ya keluarga. Weekend yang ini mungkin harus Dibalik ya, dibalik jalan-jalan jumper. Gak juga sih, mungkin paling digeser minggunya gitu. Jadi minggu ini khusus sudah Viara, minggunya kapan lagi. Untung ya masih bisa menerima ya. Jadi support terus ya saling pasangannya. Mengasakan. Ngomong terima kasih istri. Pasti dia lagi malu-malu. Nah, kalau Cece gimana? Kebetulan sama kita suami sih juga komunitas yang sama, dia orang yang membina juga. Jadi untungnya ya bisa saling support lah. Ya kalau namanya percikan-percikan itu pasti ada. Kok tugas lagi? Kan udah janji pergi, gitu. Kok balik lagi? Gitu. Ya kadang-kadang ada kalanya udah janji, tiba-tiba dapat tugas begini, nggak mau gitu. Ya untungnya ya karena kita singgungan, kita tahu. Makanya itulah yang karena kan itu yang tapi bukan berarti gimana ya harus ekstrim bagaimana. Yang penting kita menemukan pasangan kita yang memang saling support dan udah apa adanya lah. Dia udah tahu. Bukan ada apanya. Oh iya. Oh ya. Oke. Ya itu sih untungnya ya di komunitas yang sama aja gitu. Jadi penting ya punya pasangan yang seiman itu ya. Iya. Supaya bisa support terus, ikut acara vihara, apalagi yang pengorbanannya itu waktu gitu ya. Iya. Itu yang kita bisa tergantikan gitu ya. Ini kita yang penting nih, kita mau coba kasih simulasi bisa nggak ke teman-teman nih. Kalau misalnya sebuah acara, kita mau buat acara nih, lalu apa sih yang pertama kali yang kalian harus persiapkan? Nah, siapa tahu sudah kita terinspirasi ingin ikut juga dengan acara ini. Misalnya nih contohnya acara yang terakhir aja, misalnya kita acara Katina nih kemarin, itu kan melibatkan ada pengisi acara, ada dokumentasi juga, Terus ada videografer, editing dari video layar background itu. Nah itu gimana itu simulasinya bisa kok? Ingat kan? Karena kita kerja satu tim sih, otomatis kan memang ada Misalnya nih ya. ada tugas nih. Besok kita ada acara tanggal sekian nih, acara Katina nih. Kalian persiapkan ya. Nah, kemudian apa yang kalian harus rumuskan pertama kali? yang pasti sih kita kan akan membuat rundown itu yang udah pasti, dan kita harus tahu temanya apa, gitu ya, peringatan hari apa sih, terus temanya apa sih, terus jadi dari mau isinya tuh apa aja sih, jadi baru dari situ tuh kelihatan nih rundownnya. Itu yang paling penting sih, peringatannya, temanya, dan rundownnya. Kalau dari rundown itu untuk kita kegiatan di vihara seperti ini sih kurang lebih nggak terlalu beda jauh lah gitu, dan ikuti apa cara
drama, terus kesenian, melakukan drama, tarian, atau senam sukacita, seperti itu. Jadi dari situ kita susun pembukanya apa, pembukanya bisa ceramah dulu kah, atau mau ada kesenian dulu, itu kita akan lihat sih, tergantung dari acaranya ya, sama temanya baru bisa melihat rundown-nya. Nah dari situ kita hubungi nih masing-masing divisi yang terkait, jadi bukan sepenuhnya acara yang paling stres gitu, enggak juga sih, semuanya kebagian. Makanya kita harus sukses bersama gitu. Jadi kerjasama bersama gitu. Jadi misalnya hubungin ke bagian kesenian untuk kita minta dong kita mengisi acara untuk vokal grup kah, paduan suara kah, solo kah, terus apakah nanti mau ada drama, nanti ada lagi bagian dramanya, terus ada lagi senam sukacita mas Gama ada lagi bagiannya, terus multimedia ada lagi, pokoknya divisinya jelas sih, dan itu yang harus saling kita kontak gitu. Jadi koordinir ya semuanya. Kuncinya rundown dulu tercipta. Ya. Nah, baru kita cari-cari subsubnya gitu ya. Ketika gimana? Jangan rebutan nih. Menarik soal topiknya ya. Jadi pernah di sini. Dapat suatu acara yang mendadak gitu. Ya. Mendadak. Misalnya Minggu depan, minggu depan at least gitu. Minggu depan ada acara ini. Jarang sih kalau di Sudah ter-planning ya? Ya biasanya kan pasti udah nggak mungkin lah kalau dalam 1 minggu itu kita baru dikasih tahu mau ada acara ya, kecuali misalnya ada sesepuh yang mau datang mendadak. Nah itu kan baru kita itu pun sih jarang sekali ya kalau 1 minggu, minimal itu 1 bulan biasanya untuk tahu acara. Terus jangan takut, jangan ragu. Iya. Enjoy kok ya gimana ya? Enjoy banget. Yang penting itu sih memang suka lah di bidang ini. Jadi apapun kan nggak mesti di acara aja kan. Pada saat kita suka melakukan pekerjaan itu bakal habis-habisan gitu, bakal all out. Ini ada pertanyaan yang paling mungkin pernah nggak menggelitik selama buat kalian acara? Ada pesan yang unforgettable sampai kayaknya nggak bisa dilupain deh gitu. Mau itu hal yang sedih, mau hal yang konyol mungkin ya, Keselin. atau sampai mungkin tiba-tiba ya Perlu tanya kameramen nggak? Ada juga ya. Bisa apa dibalik kesuksesan acara online kita Oh, tarik aja. Tarik aja. Ya kameramen. Kita balik lah ya. Kita putar kameranya. Ayo. ini dia. Buka maskernya, buka maskernya. Udah, nanti ada dulu terus kita pergi semuanya. Jangan gitu. Nah, sobat Maiken ini dibalik semua acara juga ya. Iya. Namanya siapa nih? Siapa tahu? Namanya Felix, saya Felix. Masih jomblo. Kebetulan iya. Jadi bukan cuma kita lagi Promosinya acara aja. Gimana nih? Wah, kalau tantangan ibu bapak ini lebih tahu lah. Ya kalau saya kan karena terkait di multimedia, ya perubahan itu lebih banyak ya atas info dari bapak ibu ini kebanyakan. Pernah nggak sih kesel sama anak acara? Kesel sih enggak, cuma kenapa mepet-mepet? Kesel sih enggak, cuma pengen matiin kamera aja. Kenapa mepet-mepet begitu? Berarti gimana nih Mepet? Ya kadang kebetulan perlu video nih, perlu sesuatu yang ditayangkan, dikasihnya DPR ya? Hamin 1, terus kadang masih ada revisi. Sedangkan kita dari tim multimedia kan harus tes dulu semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Tapi kan tadi dikatakan bahwa ini adalah proses membina. Iya. Kalau multimedia menanggapi berkarya membina dalam berkarya gimana? Ya sebenarnya kita jalaninnya semua juga happy aja sih. Lihat dapat tantangannya itu ya kita terima aja, karena hal begitu bukan cuma kita yang alamin.
bapak ibu ini pun ngalamin juga. Makanya Ibu sih adik-adik. saya lebih jauh lebih muda. Ya karena ke saya juga hal itu terjadi, makanya Mau nggak mau ya. mau nggak mau. Jadi ya kita sama-sama ya diketawain aja. Tapi multimedia juga butuh mereka nggak sih sebenarnya? Perlu, biasanya kita selalu set H-1 hari dari acara. Paling sibuk sih pas mau persiapan ya. Persiapan ya. Ya, H-1 lah. Kalau Koko Cece ini kan jauh hari. Kalau kami H-1 aja. Habis satu sama H plus acara selesai. Iya pasti dong, karena kalau nggak diberesin belum kabel lagi, pastiin gak ada yang ketinggalan. Ya, Ada tim juga nggak, Le? kebetulan saat ini banyak yang membantu. Bersyukur banget banyak teman-teman juga yang support. Saat ini ada beberapa tim juga yang terlibat gitu. Jadi lu nggak perlu ini ya, nggak perlu regenerasi ya. Boleh kalau ada yang mau. Kalau ada yang berminat, ya kan, di bidang desain tuh lagi butuh banyak tuh yang desain tuh. Kameramen yang penasaran sama dunia per syutingan. Iya benar. Sama sound system. Iya, boleh. Bikin apa yang suka otak-atik sound system, Oh. yang sangat peka pendengarannya, Iya. yang ngerti dengan audio dan visual. Iya, benar. Iya benar. Kalau penasaran di balik sebuah acara TV gimana, ikut. Ya, Ini mini studionya ya. Ini studionya. Apalagi sobat Mac ini setelah pandemi udah mulai pada kumpul Iya, benar. di mana-mana ya kan. Benar. Jadi tentu butuh mereka harus punya pengalaman kan, nggak mungkin cukup berdiam diri kan. Jadi Iya. kesempatan bisa bergabung di acara di Multimedia. Benar banget. gantiin host. Iya. Jadi ini acara jadi promosi. Sponsor oleh Sobat Maiken. Jadi kepada Sobat Maiken yang ingin bergabung, silakan jika Anda ingin di acara, silakan hubungi Jam-Jam sama Cuan berikut ini. Link ya. Nomornya ada di bawah ini ya. Jadi kameramen itu media bisa hubungi Feli, ya kan? Host bisa hubungi kita. Ya siapa? Ya intinya yang mau sukses bersama, mau bahagia bersama ya, join kayak kita. Ya. Poin positifnya seperti ini ya, Lid ya. Sebenarnya juga nggak ngerti kan awalnya. Awalnya malahan nggak ngerti syuting begini. Ini Nggak ngerti kan? nggak ngerti awalnya, cuma ngertinya awal bertugas itu cuma ngerti disuruh tarik kabel, gulung kabel, colok ini cuma itu. Nah, Habis itu jadi sok tahu sendiri. Ya, karena ya basicnya ya begitu, kita pengen tahu gitu, dan kita lihat senior melakukan apa ya kita tanya gitu. Kok kalau gini gimana ya? Oh gini gimana ya? Sambil ya kita lihat. iya. Jadi kan akhirnya jadi pengalaman sendiri kan. Ya, dan proses lah yang semakin mematangkan gitu. Itu sih. Keren. Lalu apalagi? Ini balik aja udah balik. Udah ya. Udah ya. Bintang tamunya cuma 2. Akhirnya bisa biasa di belakang panggung muncul semua yang lain hari ini. Jadi acara kemudian multimedia termasuk kameramen apalagi biasa divisi yang bisa dijelaskan saja. Sound system. Ya, sound system itu penting banget. Salah satu ininya lah, salah satu yang mungkin Kapan? perlengkapan juga. Kalau dimensi semuanya sih. Semuanya punya peran penting ya, gitu. pelayanan. Ya, konsumsi apalagi? Iya, konsumsi. Benar sekali. Nggak ada konsumsi kita lemes. Kayak Nah, selain acara TV, ada kegiatan Kapina atau Wesak kan, itu juga ada kadang kegiatan pemerintah loh ya. Sama sulitnya nggak sih sebenarnya? Kalau kegiatan yang misalnya melibatkan eksternal, Pejabat negara, Pejabat. orang datang
datang ke sini Oh, iya. ya ke sini sebenarnya sama aja sih karena kita kan prosesnya itu tuh kurang lebih sama sih. Kita bagaimana kita cara menyambut teman, tamunya. Nah susahnya di host deh. Harus protokoler gitu ya. Iya, lebih ke protokolernya aja sih. Tapi kalau dari segi rundown itu sih kurang lebih sama karena kan bahasanya sih sama. Nggak harus berkoordinasi dengan misalnya dari pihak pemerintahannya gitu. Oh itu nggak perlu. itu pasti. Jadi misalnya kalau misalnya mau mendatangkan Pejabat A, pejabat gitu, A, iya, mereka kan pasti punya ajudan. berarti kan? ada Harus ada koordinasi. Apakah si bapak menteri ini atau Biasanya bapak bagaimana? sekjen ini atau dirjen ini punya kebiasaannya bagaimana, ataukah materi-materi untuk presentasinya apa gitu. Itu kan pasti dikasih ke kita dulu, kita pasti tektokan mereka kan gitu. Itu sih nggak terlalu beda. Nah, sama kayak kita kalau panitia ceramah kita pasti minta slide-nya juga gitu Iya. untuk kita putarkan. Jadi bedanya ini adalah mereka pejabat. Kalau pejabat pemerintah, Pejabat pemerintah kalau di pejabat situ dia ada. pejabat biasa. Sama-sama pejabat. Sama-sama pejabat gitu. Jadi menghormatinya ya sama. gitu. Cara Jadi, memperlakukannya juga sama. betul. Jadi rasanya itu ya nggak beda gimana sih. Cuma bedanya ya mereka ada protokoler yang beda aja lah, yang resmi official gitu. Oke. Lalu apa nih, mau tetap promosi lagi atau gimana nih kita? Enggak, ini ketahuan banget ya. Promosi loh. Enggak, promosi kenapa? Karena kita mengharapkan kan kita pasti butuh dong, adik-adik kita kan juga harus Nah, ini kan harus Regenerasi. oke, regenerasi dari bahasa kita. Iya. Mungkin kita mengharapkan adik-adik kan kita juga harus ikut membekali adik-adik kita. Iya. Karena acara ini kan terus harus berjalan dan masanya ini pasti akan terus Akan sampai pada waktunya gitu ya. Kalau Dan enggak kita butuh yang kreatif gitu loh. Yang bukan- fresh gitu ya, yang fresh, visinya benar. yang sesuai Nah, dengan banget. perkembangan zaman sekarang. Karena di usianya kita mungkin waktu itu keren. usia berapa? Nggak mungkin di usia 20-an kita ini keren gitu. Tapi kan di usia belasan itu Iya. belum tentu gitu. Jadi memang adik-adik, teman-teman kita itu perlu lah banyak bergabung sini karena memberikan something new. Iya, betul. Artinya juga dari mereka pola pikir dari adik-adik ini ternyata lebih refresh loh dari kita sebenarnya ya. Kita kayaknya acaranya itu ternyata setelah kita melibatkan adik-adik, ternyata Banyak lebih kreatif, Lebih perkembangan sama lah ya. lebih milenial, Ya, gitu kan. cuma bedanya ya kalau misalnya kita di vihara, biasanya kan kita masih ada Tetap ada batasan. gitu. Jadi bukannya kita seperti acara di luaran yang buarah, lah pokoknya. Di sini tetap ada batasan-batasan, tapi bukan berarti itu Bukan membatasi kreativitas gitu. Kan kita bisa mencari jalan yang berbeda untuk menyampaikannya lah. Ya, mungkin udah cukup ini ya, udah panjang ya, ntar ya kita Itu ngomong udah sampai 3 jam loh. luar biasa sekali Sobat Maiken, kita kehadiran 2 narasumber ya yang pastinya sangat membuat kita ya merasa adrenalin kita untuk yuk kapan sih bisa ikut gabung di dalam acara ya. Jadi yang mau punya seragam seperti 2 narasumber ini Nanti produksi Ya, khusus ya. silakan. bergabung di mereka untuk bisa dapatkan kebahagiaan bersama, sukses bersama, membahagiakan orang lain bersama pastinya ya. ya, dan tentunya pengalaman ya, pengalaman bagi adik-adik semua Sobat Maiken dimanapun Anda berada. Jangan sia-siakan masa muda Anda, silakan ikuti dan bergabung dengan tim acara, tim multimedia, dan tentunya semua ini akan membawakan pengalaman yang tetap indah untuk perjalanan hidup ya Sobat Maiken. Karena pada dasarnya semuanya adalah penting, jadi kita semua sama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk kebahagiaan bersama pastinya ya. Ya, setuju. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Acaranya. Bapak Ibu lagi. Terima kasih Cece.
Magen dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama-sama bincang-bincang santai dengan Cecoco dan Cuandi yang akan menceritakan tentang acara-acara yang suksesnya minta ampun ya sekali. mereka semua ya. Jadi Sobat Magen yang mau kisahnya diceritakan di cerita kita, ya silakan hubungi Link di bawah link di ini. bawah ini untuk kita bisa hadirkan, untuk kita bisa ceritakan Lengkap ya, ya nanti bersama siapa supaya tahu Anda semua juga hadir. ya semua orang bisa tahu ceritanya bagaimana bertugas, bagaimana apapun profesinya, apapun ceritanya bisa dihadirkan di cerita kita di My Game Podcast. Ya, cerita kita, cerita positif dan interaktif. Bye bye.